kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bertatap muka di pelajaran kali ini. Yang tidak masuk siapa hari ini? Masuk semua? Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Ya, ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, selanjutnya untuk mengembalikan semangat kita, maka mari kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke bareng-bareng. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terangkan nanti tujuan dari kalian mempelajari materi ini. Yang pertama, nanti setelah membaca teks Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai, kalian mampu menceritakan kembali teks tersebut dalam bahasa kalian sendiri. Ya, dalam ini ada 4 tujuan yang nanti akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ya, kalian baca terlebih dahulu bacaan Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai. Ya, sudah selesai? Lanjut ya. Ya. Pada tema sebelumnya itu kita pernah mempelajari tema cerita fiksi. Ya, cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita apa? Apa cerita fiksi? Cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, nah, karangan. Ya, contohnya seperti apa? Nah, kalau contoh-contoh dari fiksi yaitu cerpen, novel, kemudian cerbung. Cerbung itu adalah cerita bersambung. Kemudian ada sinetron, nah, yang biasa dilihat sinetron, kemudian drama dan sebagainya. Nah, itu adalah cerita fiksi yang berupa karangan. Kemudian sekarang, kalau cerita Raja Mula Warman tadi adalah cerita fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Kenapa? Karena itu adalah cerita sungguhan nyata, betul. Ya, cerita non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan kejadian nyata, bukan imajinasi. Meminta satu dari kalian untuk menceritakan kembali cerita Raja Mula Warman yang tadi sudah diana. Sini Mas Sidki, Razan. Ya, sini Mas Razan. Bantu. Coba ceritakan yang tadi kalian baca. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Bagus, lanjut. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, ya. Lanjut. Peninggalannya berbadan di Muara Takus. Muara Takus. Dan Yupa, betul. Lanjut. Masa kejayaan pada pemerintahan Raja Mula Warman. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Razan. Ya. Ini adalah contoh murid yang bagus. Nah, mau menceritakan. Ya. Sekarang is breaking, ya, kita. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya.
Gambar apakah ini? Perhatikan. Apa? Apa? Ya, lebih jelas lagi. Indra yang paling berperan saat kita membaca itu tadi adalah mata. Ya, bagaimana kita melihat? Simak video berikut. Itu adalah mata kita. Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea atau sumber, Itu adalah kornea pada mata kita. hingga mata dapat melihat. Ya, itu adalah proses Ketika mata melihat suatu kita melihat. benda, Ya, maka kita bersyukur dapat melihat. Ya, kita melihat adanya karena adanya cahaya yang dipantulkan tadi. Sekarang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, contohnya itu mangkok ketika di sentri itu akan tembus cahayanya. Sama halnya cahaya menembus benda bening yang ada di sini. Nah, kaca kita. Ya. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan ketika dilihat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu akan terlihat seperti patah. Itu karena cahaya dibiaskan. Ketika kalian melihat pelangi, nah, itu adalah cahaya matahari yang tadinya putih itu diuraikan menjadi 7 warna, yaitu Mejiku Hibinium. Dilihat di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Di situ ada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya di kotak sebelah kiri nanti dihubungkan dengan kotak yang ada di sebelah kanan. Contohnya ini. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air ini adalah cahaya dapat dibiaskan. Oke, kita tarik garis. Ya. Kemudian yang kedua, tadi proses terjadinya pelangi sama seperti ini, maka cahaya dapat diuraikan, betul. Kemudian nanti kalian analisis, oh cahaya dapat di lembar berikutnya itu ada, ya. Kemudian nanti kalian simpulkan, ya. Gitu ya. Ya. Evaluasi ini ada di Google Form, nanti klik submit itu nanti akan langsung keluar nilainya. Kemudian sekarang kita rangkum kegiatan hari ini. Yang pertama, cerita fiksi adalah cerita yang berupa rekaan imajinasi penulis. Adalah cerita yang nyata. Contohnya berita, buku harian, ya, laporan pengamatan, resensi buku, termasuk tadi adalah cerita kemudian sifat-sifat cahaya. Iya, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan. Ya. Kesimpulannya, 1, cerita Raja Mula Warman adalah cerita non fiksi. Yang kedua, sifat-sifat cahaya ada berapa tadi? 5. Apa saja? Iya. 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 Iya, cahaya dapat diuraikan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Terima kasih, itu adalah pelajaran kali ini. Ya. Pak Guru tetap berpesan, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Kemudian kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.